Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wahono Channel yang selalu memberikan motivasi dan juga dukungan buat teman-teman semuanya. Sebelum saya membuat video ini, saya akan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini 1445 Hijriah. Semoga ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah SWT dan mendapat berkahnya serta mensucikan hati kita di bulan suci ini. Baik teman-teman, kali ini saya ada banyak pertanyaan ya kemarin terkait ujian gelombang 1 dan sudah ada bocoran. Kemarin juga Ibu Ulina sudah memberikan bocorannya bahwa tanggal 25 Maret sampai 5 April akan dilaksanakan ujian gelombang 1 yaitu phishing. Dan sampai saat ini masih banyak teman-teman yang masih kebingungan terkait KKM-nya. Nanti berapa KKM-nya ya Mas? Kira-kira berapa kita harus mendapatkan KKM yang harus seharusnya kita lolos di ujian phishing. Nah, di sini saya akan sedikit mengulas ataupun flashback di tahun kemarin ketika kita melihat angka kelulusan di tahun 2019, 2022, dan 2023. Untuk 2020 saya tidak punya rekomendasinya, namun ini 2019 saya ada rekom dan juga 2022 serta 2023 kemarin. Jadi sebelum saya bahas tentang KKM, teman-teman harus perlu diketahui yang mana kuotanya di tahun ini 4097 kuota, dan jadi KKM-nya kita harus bisa, ini hanya bisa prediksi, bisa meleset, bisa tidak, bisa tepat, juga bisa tidak, dan boleh percaya dan juga boleh tidak, karena potensi KKM itu hanya diukur dari teman-teman sendiri yang mempunyai kepintaran ataupun teman-teman yang mempunyai IQ lebih tinggi ataupun pandai, yang sudah pinter. Jika teman-teman banyak pinter di phishing ini, yang masuk ke phishing banyak yang pinter ataupun sudah banyak paham terkait PS topik, kemungkinan besar KKM-nya juga bisa tinggi. Namun tenang aja, ini kuotanya 4097 dan 6299 saja untuk pesertanya. Dan di sini masih belum diketahui untuk real pesertanya terkait 6299 ini teman-teman. Jadi masih bisa ada pengurangan terkait kemarin biometrik tidak lolos. Ada beberapa teman-teman yang tidak lolos sudah dijelaskan sejumlah 400 lebih yang sudah beritahukan Ibu Sulina itu 62.497 saja yang sudah lolos biometrik dan siap untuk cetak kartu. Dan ada lagi teman-teman, itu masih bisa dikurangi lagi nanti ketika teman-teman tidak jadi ikut ujian, itu pesertanya bisa berkurang di poin tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat dulu di ujiannya. Nah, untuk ujiannya sendiri di phishing ini dilakukan ujian tahap pertama dan juga tahap kedua, dan untuk nilai terakhir akan diambil dari skill test saja. Jadi untuk tahap 1 tidak diambil, namun tidak dijadikan kepastian itu semua lolos peserta 6299 lolos di tahap 1. Namun di situ masih tetap ada ranking, nanti mungkin di buta warna akan jatuh ataupun nanti teman-teman akan diambil sejumlah 6000 sekian, mungkin seperti itu. Dan nanti akan di-ranking lagi di gelombang kedua ataupun tahap kedua, yaitu skill test untuk phishing. Jadi di sini tidak bisa dipastikan untuk teman-teman, meskipun hanya diambil dari skill test untuk nilai terakhirnya. Di sini tidak bisa dipastikan teman-teman bisa lolos semua untuk peserta yang pertama ini. Ibu Sulina juga sudah memberikan informasi terkait ujian ini nanti untuk tahap 1 juga tidak berpatokan di skill test saja, namun juga ada di bahasa. Jadi ini entah bagaimana nanti HRD Korea untuk memberikan nilai di tahap 1 ataupun bahasa, itu kita tidak tahu. Yang jelas itu nanti akan ada skill test yang menjadikan teman-teman nilai terakhir ataupun nilai yang kelulusan terakhir di skill test saja yang dihitung. Jadi kalau manufaktur dan yang lainnya itu dua tahap, tahap 1 dan tahap 2 dicampur, dijumlah akan mendapatkan ranking di situ untuk KKM-nya. Nah, kita lihat di 2019 sendiri untuk pesertanya sejumlah 6.603 dan yang lolos di situ 5.304. Ya, ini sangat tinggi sekali untuk jumlah kelolosan di tahun 2019, dan di tahun 2020
sendiri sertanya 3.215 dan yang sudah lulus 2.934. Di tahun 2019 sendiri itu nilai KKM-nya dengan nilai 100 ya, 100 lolos, dan di tahun 2022 28 yang lolos di tahun 2022 itu salah 28 itu lolos, artinya hanya nilai 60 di situ teman-teman bisa lolos dengan jumlah peserta 3.215 dan yang lolos 2.934. Ini artinya banyak tambahan kuota di tahun 2022 dan cukup lumayan kecil untuk KKM-nya, hanya betul 12 sudah lolos semua di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2023 sendiri teman-teman kemarin untuk KKM-nya 110 dengan salah 18 ya, salah 18 dengan peserta yang cukup lumayan, dan kelulusannya 2097 peserta yang lulus di perikanan tahun 2023. Nah, di tahun 2024 ini bagaimana dengan jumlah peserta 6.299 dan kuotanya cuma 4.000. Kalau saya bisa memprediksi ini bisa salah mencapai seperti tahun 2022 teman-teman. Jadi di atas angka 20 salah 20 ataupun betul 20 itu sudah lolos di tahun 2024. Artinya ini nilai 100 KKM-nya bisa sampai 80 sampai 100 ini teman-teman untuk kelolosan di tahun 2024 ini nanti. Namun di situ akan ada skill test, maka dari itu skill test yang akan menentukan teman-teman untuk lolos di tahap akhir untuk kelolosan di tahun 2024. Jadi untuk tahap pertama itu mungkin teman-teman jika salah 20 ataupun 22 itu lolos ke skill test, dan skill test yang akan menentukan teman-teman sendiri untuk lolos di ujian phishing tahun 2024. Dan ini sudah mendekati ujian ataupun kurang lebih 10 hari dari hari H yang sudah diberitahukan ataupun kebocorannya. Itu nanti teman-teman bisa mempersiapkan terlebih dahulu terkait kosakata dan juga mental, dan juga teman-teman dokumen-dokumennya jangan sampai hilang, dan yang nomor 1 kartu ujian jangan sampai hilang dan juga KTP-nya. Nanti ketika sudah ujian teman-teman akan kesulitan jika tidak mempersiapkan terlebih dahulu mulai sekarang. Jadi persiapkan terlebih dahulu untuk dokumennya dan juga uang saku untuk ke Semarang dan juga Jakarta. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait KKM. Itu mungkin bisa sampai salah 22 ataupun 20 saja. Jadi nilainya 20 berapa ya, kalau 80 itu 24 dari 24 sampai 20 itu sudah lolos untuk ke skill test untuk ujian tahap pertama. Sebenarnya tahap pertama ini tidak diprioritaskan ya saya rasa, karena di situ yang diambil skill testnya. Namun ada sedikit kemarin ya dari Bu Siliana juga ada untuk tahapan pertama ini yang akan gugur. Katanya seperti itu. Beliau mengatakan, jadi kita siap-siap saja untuk nilai KKM-nya 100, insya Allah aman. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari saya terkait KKM phishing ya. Sekali lagi persiapkan lagi, dan jika sudah sampai di sini ingat, phishing adalah pekerjaan yang lebih berat dibandingkan manufaktur dan yang lainnya. Maka dari itu mental kamu harus lebih kuat, karena di sini yang baru datang juga sudah ingin pindah. Jadi teman-teman persiapkan terlebih dahulu. Jangan sampai phishing hanya dijadikan jalan pintas dan akhirnya teman-teman yang lain terkubur mimpinya karena jalan pintasmu tadi. Oke, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.